Halo para sahabat, rekan-rekan, terutama para peserta didik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan uji kemampuan diri 1 dari Matematika SMK kelas 10 Penerbit Erlangga Kurikulum Merdeka yang ada di halaman 107. Dan dalam video kali ini kita akan bahas nomor 6 sampai dengan nomor 7. Nomor sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya, harap disimak terlebih dahulu. Nah, ini dia, kita mulai dari soal nomor 6. Oke, selamat mengikuti. Semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Oke, langsung kita masuk ke soal nomor 6. Sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian berikut adalah. Nah, di sini ada daerah himpunan penyelesaian yang garis ini dibatasi oleh 1, 2, 3, sampai 4 baris termasuk sumbu X. Nah, kita diminta membuat pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian atau daerah yang garis ini. Oke, caranya diperhatikan dulu, kita sebut dulu garis ini penyelesaian, garisnya ini garis pertama, kedua, dan ketiga. Nah, masing-masing garis ini akan kita tentukan persamaan garisnya terlebih dahulu. Nah, perhatikan, ketiga garis dicari persamaannya dengan rumus. Ada rumus mencari persamaan garis jika diketahui garis tersebut melalui dua titik, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, kita cari sekarang persamaan garis yang pertama. Nah, perhatikan garis pertama ini melalui titik 0,4 dan 2,2. Ya, garis 1 melalui titik 2,2 dan 0,4. Ini ya, 2,2 dan 0,4. Ini bisa dibuat terbalik ya. Bisa 0,4 duluan, baru 2,2. Tidak masalah. Nah, yang jadi masalah di sini kita pastikan ini bahwa ini adalah perpasangan X1 sama Y1. Ini X1, Y1, dan ini X2, Y2. Ini tidak boleh dirubah-rubah ya. Nah, oke, kita masuk ke rumus tadi. Y dikurang Y1, Y dikurang Y1, Y1-nya perhatikan di sini 2, berarti Y dikurang 2 per Y2 dikurang Y1. Y2-nya kan ini 4, Y1-nya 2, berarti 4 kurang 2 sama dengan X dikurang X1. X1-nya 2, baru per X2 dikurang X1. X2-nya 0, berarti dikurang 2. Oke, kita lanjut, kita sederhanakan dulu ini menjadi Y dikurang 2 per 2 ini ya, 4 kurang 2, 2, X kurang 2, X kurang 2, 0 kurang 2, jadi minus 2. Lalu cara menyelesaikan ini langsung kali silang saja. Artinya Y dikurang 2 dikali minus 2 sama dengan 2 dikali X dikurang 2. Kita buat langsung. Ya, tadi yang di atas ini kalikan dengan penyebutnya nih. Berarti Y dikurang 2 dikali minus 2 sama dengan 2 dikali X kurang 2. Itu cara cepatnya untuk menyelesaikan sistem persamaan seperti ini. Nah, lalu ini kita jabarkan, kita perkaliannya kita jabarkan dengan cara mengalihkan. Y dikali minus 2 berarti min 2Y. Minus 2 dikali minus 2 jadi positif 4. Sama dengan 2X dikali minus 2. Ini dia 2X, 2 dikali minus 2 jadi kurang 4. Nah, semua yang ada variabelnya ini kita pindahkan ke cross kiri. Dan kita usahakan variabel X duluan. Maka ini menjadi dipindah cross kiri jadi min 2X, ini kurang 2Y, kurang 2Y sama dengan, sementara konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini aturan minus 4 saja di ruas kanan, jadi ini kita pindah jadi kurang 8. Ini tambah 4, jadi kurang 8. Oke, maka ini menjadi min 2X sama dengan min 2X dikurang 2Y sama dengan min 8. Nah, ada baiknya kita positifkan saja ini, kita kali dengan min 1, tidak masalah, minus 2 ya. Nah, kita bagi dengan minus 2. Oke, kita, supaya ini nanti jadi positif dan sederhana. Maka ini menjadi minus 2 dibagi minus 2 itu jadi positif 1. Maka hasilnya menjadi X tambah Y sama dengan 4. Inilah persamaan garis dari garis pertama ini. X tambah Y sama dengan 4. Lalu kita lihat daerah yang garsir. Kita coba ambil titik ujinya. Misalnya yang paling mudah diambil itu 0,0. Lalu masukkan ke sini. Kalau dibandingkan nilainya 0,0 itu bagaimana dengan 4? Kalau ternyata dia lebih kecil, rubah ini menjadi tanda lebih kecil. Nah, kalau garisnya full atau tidak putus-putus, maka ada tanda sama dengan. Nah, kita perhatikan di sini. Ambil titik ujinya 0,0. Ini yang paling gampangnya, tidak harus 0,0. Pokoknya semua yang di dalam yang diarsir ini bisa sebagai titik uji, tapi yang paling sederhana adalah 0,0. Artinya masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Maka ini menjadi 0 tambah 0 sama dengan 4 katanya. Seharusnya itu lebih kecil. Maka kita buat X tambah Y lebih kecil sama dengan 4.
Ya, inilah pertidaksamaan yang pertama. Oke, kita lanjut mencari persamaan garis kedua. Nih, garis kedua itu melalui titik. Nih, garis kedua ya. Ini garis yang kedua yang ke sini dia. Berarti melalui 0,4 dan minus 2,0. Ya, jangan lupa tadi ini berpasangan X1, Y1 dan X2, Y2. Rumusnya tadi Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, kita teruskan langsung isi. Tadi X1, Y1 dan X2, Y2. Masukkan ke rumus. Berarti itu menjadi Y dikurang 4. Nih, Y1-nya kan, perhatikan ini Y1-nya 4. Y dikurang Y1 berarti Y dikurang 4 per Y2. Y2-nya ini 0. Berarti 0 dikurang 4 sama dengan X dikurang X1. X1-nya ini 0. Berarti X kurang 0 per X2. X2-nya minus 2. Berarti minus 2 dikurang 0. Ya, sederhanakan lagi. Y dikurang 4 per min 4 sama dengan X per min 2. Ini ya pengurangannya nih. Minus 2 dikurang 0 jadi minus 2. Lalu dikali silang. Berarti di ruas kiri menjadi Y dikurang 4 dikali minus 2 sama dengan min 4 dikali X. Lalu kita kalikan ini. Y dikali minus 2 jadi min 2Y. Minus 4 dikali minus 2 jadi positif 8 sama dengan min 4 dikali X min 4. Ini pindahkan saja ke ruas kiri yang konstan, yang variabel X-nya ini, lalu konstantannya pindahkan ke ruas kanan. Nah, maka ini menjadi, ini pindah ke ruas kiri, ini dulu yang kita tulis X-nya, min 4X, pindah ke ruas kiri jadi positif. Maka ini menjadi 4X dikurang, ini kurang 2Y sama dengan 8 pindah ke ruas kanan jadi min 8. Nah, kita perhatikan masih bisa disederhanakan ini ya, 4, 2, 8 berarti sama-sama dibagi 2. Ya. Tadi menjadi 4X dibagi 2 jadi 2X, min 2Y dibagi 2 jadi min 1Y sama dengan min 8 dibagi 2 jadi min 4. Nah, ini dia persamaan garis kedua nih. Nah, sekarang kita lakukan lagi uji titik. Nah, lalu ambil 0,0 karena 0,0 itu masih di daerah himpunan penyelesaian. Itulah yang paling gampang, artinya ganti X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0, dan bandingkan dengan minus 4. Maka ini menjadi 2 dikali 0 dikurang 0, berarti 0. Ini semua 0. Bagaimana dengan minus 4? Itu lebih besar dari minus 4. Ingat, 0 itu lebih besar dari minus 4. Garisnya full, berarti ada tanda sama dengan. Maka kita buat pertidaksamaannya 2X dikurang Y besar sama dengan min 4. Jadi 0 itu lebih besar dari minus 4. Inilah pertidaksamaan yang kedua. Nah, sekarang kita cari satu lagi untuk garis ketiga. Berikutnya untuk garis ketiga, ini garis ketiga melalui titik 2,2, ini dia 2,2 dan 1,0. Persamaan garisnya tadi ini rumusnya, dan ingat ini selalu berpasangan, lalu kita masukkan ke rumus, Y dikurang Y1, Y1-nya 2, berarti Y dikurang 2 per Y2, Y2-nya 0, berarti 0 dikurang 2, sama dengan X dikurang X2, X dikurang X1, X1-nya 2, berarti X kurang 2, per X2, X2 ini 1, berarti 1 dikurang 2. Ini kita selesaikan lagi menjadi Y dikurang 2 per min 2, X dikurang 2 per min 1, lalu dikali silang. Nah, makanya di ruas kiri menjadi Y dikurang 2 dikali min 1 sama dengan min 2 dikali X kurang 2. Kalikan ini jadi min 2Y tambah 2. Ini ya, Y dikali min 1, min Y, minus 2 dikali min 1 jadi positif 2. Sama dengan min 2 dikali X, min 2X, min 2 dikali min 2 jadi positif 4. Nah, yang ada X ini atau yang bervariabel X pindah langsung ke depan. Maka ini menjadi, ini pindah ke depan jadi positif. Berarti menjadi 2X kurang Y. Yang 2 ini pindah ke ruas kanan. Di ruas kanan kiri ada 4, ini 4-nya. Pindah ke ruas, ini ke ruas kanan, jadi kurang 2. Hasilnya menjadi 2X kurang Y sama dengan 2. Inilah menjadi persamaan ketiga, namun kita tentukan dulu apakah tanda pertidaksamaannya. Kita ambil titik uji titiknya. Nah, tetap kita ambil koordinatnya 0,0 ya, artinya ganti X-nya menjadi 0 dan Y-nya menjadi 0 dan bandingkan dengan 2. 0 kurang 0, berarti itu 0. Bagaimana hasilnya dengan 2? Berarti itu lebih kecil. Maka kita buat 2X kurang Y kecil sama dengan 2. Kenapa ada tanda lebih kecil sama dengan? Karena garisnya nipul, tidak putus-putus. Sekiranya ini garis putus-putus dibuat,
berarti tidak ada tanda sama dengan ini, hanya tanda lebih kecil. Dan inilah menjadi pertidaksamaan yang ketiga. Nah, lalu kita perhatikan lagi bahwa yang diarsir itu semua di atas sumbu X. X ya, tidak ada di bawah sumbu X. Artinya Y-nya selalu positif. Maka persamaan yang ketiganya, pertidaksamaan yang ketiganya, Y besar sama dengan 0. Ini tadi pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua, dan pertidaksamaan yang ketiga. Dan yang keempat, X, Y besar sama dengan 0. Lalu kita pilih dari pilihan. Yang pertama, X tambah Y kecil sama dengan 4. Kita lihat X tambah Y kecil sama dengan 4. Ada di A, di B juga, di C juga, di D sama. Berarti X tambah Y ya. Kita masuk ke pilihan kedua nih. Pertidaksamaan yang kedua, 2X kurang Y besar sama dengan minus 4. Yang mana di sini 2X kurang Y besar sama dengan 4. Di pilihan A, 2X kurang Y kecil sama dengan, berarti salah. 2X kurang Y besar sama dengan min 4. Ini bisa ya. Tapi C-nya juga bisa, karena sama dia. Ini juga bisa. Yang salah tadi hanya bagian A, sudah tereliminasi. Pada berikutnya, pertidaksamaan yang ketiga, 2X kurang Y kecil sama dengan 2. 2X kurang Y kecil sama dengan 2X kurang Y kecil sama dengan 2, 2X kurang Y besar. Ini salah, berarti B-nya salah. C-nya ada kemungkinan benar, D-nya juga masih ada kemungkinan benar, termasuk E-nya juga masih ada kemungkinan benar. Berarti yang mungkin benar ada C dan C, D, dan E. Nah, yang terakhir, Y besar sama dengan 0. Nah, perhatikan ini. Di pilihan C dibuat X besar sama dengan 0. Kita perhatikan X-nya. Ternyata X itu ada di negatif, ada juga negatif. Berarti ini salah. Karena X itu ada negatif, bukan besar sama dengan 0. Nah, maka C otomatis salah. Nah, perhatikan juga D. X-nya juga besar sama dengan 0. Ini ada X-nya cukup luas ini. Ini semua yang di sebelah kiri sumbu Y ini adalah X-nya negatif. Ternyata dibuat di sini X besar sama dengan 0, berarti salah. Maka jawaban yang benar hanya E. Perhatikan ini, Y besar sama dengan 0. Ini dia. Pertidaksamaan keempat, Y besar sama dengan 0. Maka jawaban yang benar adalah bagian. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Kita simak dulu soal nomor 7. Ada persyaratan unik yang diterapkan di sebuah perusahaan yang melakukan perekrutan tenaga kerja di sebuah SMK. Agar dapat diterima pada posisi sebagai operator pabrik, seseorang harus lulus tes logika matematika dengan nilai tidak kurang dari 8 dan tes bahasa Inggris dengan nilai tidak kurang dari 6. Adapun jumlah nilai matematika dan bahasa Inggris tidak boleh kurang dari 16. Jika seorang pelamar, misalkan bernama Adi, jumlah 4 kali nilainya, nilai matematikanya, dan bahasa Inggrisnya sama dengan 40. Kita ulang dulu ya. Adapun jumlah nilai matematika dan bahasa Inggris tidak boleh kurang dari 16. Jika seorang pelamar misalkan bernama Adi, jumlah 4 kali nilai matematika dan nilai bahasa Inggrisnya sama dengan 40. Maka yang pertama pilihannya Adi pasti ditolak. B, Adi pasti diterima, dan sebagainya. Kita langsung lihat ke pembahasan. Nah, cara membahas ini perhatikan dulu, kita misalkan dulu nilai matematika itu sama dengan X dan nilai bahasa Inggrisnya sama dengan Y. Lalu kita simak kembali soalnya. Syaratnya tadi seseorang harus lulus tes logika matematika dengan nilai tidak kurang dari 8 dan tes bahasa Inggris dengan nilai tidak kurang dari 6. Nah, maka yang pertama syaratnya adalah X-nya tidak boleh kurang dari 8. Lebih boleh, berarti syarat pertama X itu harus besar sama dengan 8. Syarat lulus yang pertama. Yang kedua, dan tes bahasa Inggris dengan nilai tidak kurang dari 6. Berarti Y tidak boleh kurang dari 6. Artinya Y harus lebih besar dari 6. Nah, adapun jumlah nilai matematika dan bahasa Inggris tidak boleh kurang dari 16. Berarti kalau dijumlahkan X tambah Y tidak boleh kurang dari 16. Nah, kita buat pertidaksamaannya X tambah Y besar sama dengan 16. Oke, kita lihat lagi masalah sekarang si Adi apakah bisa lulus, sementara nilai si Adi itu, nah kita lihat tadi, adapun jumlah nilai matematika dan bahasa Inggris tidak boleh kurang dari 16. Jika seorang pelamar misalkan bernama Adi, jumlah 4 kali nilai matematika dan bahasa Inggrisnya sama dengan 40.
jumlah 4X tambah Y-nya sama dengan 40. Berarti kita buat 4 kali nilai si hadiah, 4 kali X tambah Y. Itu tadi nilai matematika dan nilai bahasa Inggrisnya. 4 kali nilai berjumlah bahasa Inggris, matematika dan bahasa Inggrisnya sama dengan 40 katanya. Maka kita cari dulu jumlah X tambah Y di sini. Berarti X tambah Y sama dengan 40 per 4. Ya, X tambah Y sama dengan 40 per 4. Atau X tambah Y sama dengan 10. Nah, perhatikan syarat lulus tadi, X tambah Y harus besar sama dengan 16. Sementara nilai si Adi, X tambah Y-nya masih 10. Maka dengan demikian, si Adi dipastikan ditolak. Jadi syarat lulus tadi, X tambah Y besar sama dengan 16. Sementara nilainya 10. Maka Adi pasti ditolak. Jadi ada pada pilihan A.